Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau review sebuah mobil hatchback modern yang laris banget penjualannya di Indonesia. Spare partnya juga sangat melimpah sekali dan perawatannya juga sangat mudah sekali. Bahkan bengkel resminya juga di setiap titik kota ada. Ini dia Toyota Yaris tipe S Limited tahun 2008 transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Hardi dari Bekasi. Jika Anda pesan mobil di kami, unitnya seperti ini. Saya akan review secara detail kondisinya. Saya akan bahas kondisinya mulai dari depannya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Dan kondisi saat ini baret-baret halus ada ya, namanya juga mobil bekas dipakai. Seperti ini, luka. Pecah parah tidak ada, hanya ada baret luka. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Bumper depan ini untuk S Limited itu aslinya ada add-on body kitnya, dan ini sepertinya dilepas atau ganti bumper. Saya juga kurang paham, tapi mobil ini S Limited asli. Tapi saya lihat ada di marketplace tambahan body kitnya. Jika mau dibelikan satu saja bagian depan itu ada, saya lihat harganya di 700.000. Jadi tinggal dipasang kemudian nanti dicat ulang. Kita juga bisa pasang karena kita ada tim body repair di rumah. Overall bumper depan ini pecah parah tidak ada, hanya ada baret luka. Tapi luka itu tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang. Fog lamp bagian kiri utuh. Headlamp bagian kiri sama utuh, tidak ada yang pecah. Kap mesin ini kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 128 mikron. Jadi pernah dicat ulang satu kali. Kemudian untuk velg sudah diganti, velg alloy 15 inci sama dengan originalnya. Dan jika saya lihat dari dopnya, ini velg Mazda. Kondisinya baret-baret halus ada seperti ini. Bule itu cat ori, kemudian kepanasan ngelotok. Tidak bisa dipoles jika ingin mulus total dicat ulang. Satu velg hitungannya 150.000. Kemudian di bagian kepala babi cakramnya ada yang lecet-lecet juga. Ini tidak bisa dipoles jika ingin sempurna dicat ulang. Hitungannya 150.000 dengan velg bisa karena itu sedikit. Profil bannya 18565R15. Produksi bannya di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2021 jelas layak sekali dipakai. Ketebalan juga di 7,17 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan, kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih tebal. Untuk kampas rem bagian depan kanan layak dipakai. Spakbor depan kanan kondisi catnya baik. Emblem VVTi lengkap. Mikasen utuh. Ketebalan catnya spakbor kanan ini 158 mikron, sudah pernah dicat ulang satu kali. Spion bagian kanan ini ada luka juga sama, tidak bisa dipoles jika luka. Jika ingin mulus total dicat ulang satu spion. Kemudian mikasen bagian kanan ini ada yang retak tapi belum masuk air. Jika mau diganti 150.000 mikasennya. Pilar-pilar ini kondisi catnya baik. Ketebalan catnya 51,0 mikron masih original bagian atas. 47,4 mikron masih original. Kondisinya catnya baik, tidak ada pudar, antena utuh, jamur bisa hilang dipoles. Velg belakang kanan kondisi catnya baik, tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Produksi ban belakang ini 2021, sama rata dengan depan 7 mm, bagus layak dipakai. Pengereman bagian belakang cakram, kampas rem bagian belakang sama, masih tebal kampas remnya di atas, besinya di bawah. Untuk kampas rem bagian belakang layak dipakai. Fender belakang kanan kondisi catnya baik, hanya di bumper
belakang dia ada bule. Bule tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna dicat ulang, karena bule itu cat ngelotok. Ketebalan catnya 46,0 mikron masih original, setengah ke atas. Setengah ke bawah dia sudah pernah dicat ulang. 138 mikron pernah dicat ulang hanya satu kali. Side skirt bagian bawah ini kondisinya baik, dan di bagian sela-sela pintu ada yang lecet. Ini bekas ngebuka pintu kena tembok, tidak bisa dipoles karena luka. Ketebalannya pintu bagian driver ini di 136 mikron. Masih tipis, hanya pernah dicat ulang satu kali. Tidak ada dempul tebal. Pilar-pilar ini semuanya utuh, ada las titik pabrikannya. Jadi jelas mobil ini belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping, karena semuanya utuh. Dan sealer pintunya juga utuh, meskipun sudah pernah dicat ulang bagian samping kanan ini. Hanya ada lecet bekasnya kemudian dicat ulang. Jadi hanya satu kali cat ulangnya. Sudah kita ukur ketebalannya dengan alat coating thickness. Jika pernah ada tabrakan keras pasti ada dempul tebal, dan mobil ini tidak ada. Dan untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik, emblem semuanya komplit, ada rear wiper, rear defogger, rear upper spoiler. Cat belakang bagasi ini 81,2 mikron, masih original. Stop lamp bagian kiri utuh, bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Nah, bumper belakang ini body kitnya masih original. Jadi ada karetnya seperti ini. Kondisinya pudar, ada pudar itu cat ngelotok ya, kepanasan, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang. Ada sensor mundur 2 titik dan ada kamera mundur, nanti kita akan coba. Overall bumper belakang ini pecah parah sih tidak ada, tapi luka pudar itu tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna dicat ulang satu bumper. Bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri utuh, dan ada tambahan subwoofer. Powernya juga ada di bawah jok penumpang depan, masih aktif, suaranya ngebas. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini, saya akan turunkan dulu. Di sini juga sudah di custom, ada cover untuk ban serep. Ngebukanya tinggal ditarik seperti ini saja. Ban serepnya masih original, bisa diangkat seperti ini. Saya akan ukur ketebalannya di 6,57 mm, masih layak sekali dipakai untuk bahan serep. Di sini utuh, hanya kotor itu bisa hilang nanti di salon. Kemudian ini untuk sealer bagasi belakangnya utuh, pasti ya karena catnya juga masih original. Dan ini untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari cat bagasinya masih original, sealernya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi sama 2021, ketebalannya sama rata 7 mm, jadi layak sekali dipakai. Velg rata-rata catnya baik, hanya di sela-sela samping ya, tidak ada pecah parah, tidak bengkang, tidak penyok, layak dipakai. Cat juga masih baik, kampas rem kanan kiri semuanya masih layak dipakai. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem bagian belakang layak dipakai, masih bagus. Fender belakang kiri kondisi catnya baik, sama pernah dicat ulang. Pintu belakang kiri kondisi catnya baik, di sela-sela pintu saja ada yang luka, tidak bisa dipoles. Dan untuk side skirt bagian kiri dia tidak ada gapnya, nyambung seperti ini. Jadi jika mau bagian kanannya disambung seperti ini juga bisa, tinggal ditutup dengan dempul saja, atau mau dibuatkan gap, dipotong juga bisa, tergantung pemesannya. Pecah parah sih tidak ada. Ini bukan PR fatal, bisa dilewat, kecuali pecah parah ya. Dan mobil ini masih enak dilihat untuk catnya. Spion bagian kiri baret halus ada, baret halus bisa dipoles. Mikasen kanan kiri rata-rata ada retak tipis. Jika ingin diganti berarti kanan kiri 300.000. Tapi ini pun belum masuk air, bisa dilewat. Fender depan kiri kondisi catnya baik, emblem VVTi kanan kiri utuh, Mikasen utuh, sama pernah dicat ulang. Kemudian ban depan bagian kiri produksi di tahun 2021, ketebalan sama rata 7 mm.
Untuk masa pakai ban itu 4-5 tahun. Jadi produksi di tahun 2021, ketebalan masih 7 mm. Jelas mobil ini keempat ban layak sekali dipakai. Velg juga rata-rata tidak ada pecah parah, tidak bengkang, tidak penyok. Hanya di sela-sela velg saja. Jika mau dicat ulang bisa, hitungannya berarti 4 velg itu 600.000. Kampas rem bagian depan kanan tadi kondisinya bagus dan pastinya semua ya, karena digantinya bareng. Jadi bagian kiri, kanan semuanya tebal. Dan ini kampas rem bagian kiri juga sama, masih bagus, layak dipakai. Liner fender bagian kiri utuh. Untuk eksterior yang tidak bisa dipoles itu yang luka-luka, kemudian pudar bule itu di bumper, kemudian di sela-sela pintu, kemudian di bumper belakang, di beberapa fender. Saya hitung ada 5 panel. Jika mau dicat ulang keseluruhan 2.500.000. Atau mau per panel saja, misalnya bumper depan saja itu 500.000. Kemudian misalnya bumper belakang saja itu 500.000. Jadi tergantung pemesannya. Kemudian untuk nyalon itu perlu menghilangkan baret-baret halus di bodi, poles bodi, kemudian ruang mesin juga dibersihkan, bagasi belakang, interior. Untuk nyalon jenis hatchback seperti ini di tukang salon langganan saya 500.000. Dan mobil ini yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness, alat ukur ketebalan cat. Jika memang pernah ada tabrakan keras, pastinya ada dempul. Kemudian untuk nut-nut, sealer, apron, cross member juga semuanya sudah kita cek utuh. Jadi mobil ini jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder, tenaganya 107 HP, torsinya 143 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya. Halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul. Untuk kerak mesin 1 NZ itu sudah sering sekali. Dan ini sih belum terlalu banyak banget keraknya. Kecuali Toyota Vios yang saya review kemarin, itu saya sarankan kepada pemesan di engine flush, dibersihkan ruang klepnya dan karter mesinnya. Jadi ini bekasnya ganti olinya sembarangan di bengkel-bengkel yang tidak resmi. Itu biasanya olinya banyak yang palsu, mohon maaf. Jadi saran saya baiknya ke bengkel resmi saja ganti oli mesinnya. Atau di soft and drive, itu olinya jelas original karena soft and drive itu bengkel yang resmi. Dan ini jika mau di engine flush dibersihkan bagian klepnya, kemudian karternya itu di 1.500.000. Ganti olinya saja jangan terlalu panjang, 3.000, kemudian pakai olinya yang original. Sudah cukup. Dan untuk radiator ini menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, packing cover valve kering, gearbox atas kering, dan ini untuk bagian bawahnya, selas roda kiri kering, karter gearbox matic kering, seal kerkas kering, karter mesin kering, selas roda bagian kanan kiri semuanya masih kering. Mobil ini kilometernya 135.000 dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada. Untuk ganti oli mesin berikutnya di 137.000. Dan ini untuk dipstick olinya masih merah sesuai di takerannya. Ini hasil tes oli mesinnya. Kita akan tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. 78,6%, alat ini masih menunjukkan oke, bagus sekali dan sesuai nanti di kilometer 137.000 ganti oli mesin berikutnya. Kemudian yang tidak ada catatan itu oli transmisi otomatis penggantiannya. Untuk jenis gearbox AT konvensional bisa dicek, ada dipsticknya. Olinya sih masih merah sesuai di takerannya. Ini hasil tes oli transmisi otomatisnya. Kita akan tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. 47,3%, alat ini menunjukkan oke, artinya olinya ada, tidak tekor dan masih bagus, tapi tidak ada catatannya.
Takutnya namanya gearbox matic itu ada penguapan, ada beberapa yang ditambah-tambahkan. Jadi takutnya yang kita tes ini oli tambahan. Jadi baiknya diganti, saran saya untuk penggantian oli transmisi otomatis normal itu di 500.000, atau mau dibawa ke bengkel resmi di flashing, dikuras itu di 1,2 juta. Kemudian untuk minyak rem menggunakan jenis minyak rem dot 3. Saya akan sesuaikan di dot 3 ya. 1,0%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi sepertinya pernah dikuras, masih bagus. Kemudian untuk aki menggunakan merek Couride 45 ampere 12 volt. Dan ini hasil tester akinya. Menggunakan aki kering CCA 300 Bliss White. Good, masih bagus sekali. Histori pembeliannya juga ada di bulan 6 2022. Masa pakai aki juga sama dengan ban 4 sampai 5 tahun. Kap mesin ini utuh. Sudah dapat tambahan peredam, cross member depan, bullhead, apron utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari depan karena semuanya utuh. Dan untuk kunci dapat satu, sudah keyless entry, remote-nya aktif. Dan sudah ada fitur auto folding, ketika dikunci dia melipat. Ketika di ACC kontak on dia ngebuka. Dan untuk jenis kunci seperti ini, keyless entry, sudah immobilizer dan lumayan mahal, 1 juta jika mau dibuatkan kunci cadangan. Untuk sistem smart key-nya masih aktif. Inilah door trim bagian driver. Sudah di retrim permanen. Aslinya kan dia fabric, dan ini sudah di retrim warna merah dan hitam. Jahitannya rapi, utuh. Kaca film bagian driver ini kondisinya baik. Power window-nya, autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya utuh, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window-nya aktif. Untuk electric mirror, electric power retract semuanya aktif. Electric power retract bagian kanan ini aktif. Electric mirrornya bagian kanan ini juga aktif. Electric power retract bagian kiri aktif. Electric mirrornya bagian kiri ini juga aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Kotor-kotor sedikit ada, nanti bisa hilang di salon. Joknya aslinya fabric. Dan saat ini di retrim sama, dibungkus permanen. Bagus, rapi. Bagian driver ini juga kondisinya masih baik sekali, kemungkinan belum lama. Door trim belakang kanan sama, di retrim full sampai ke belakang sini, rapi, utuh. Dan bagian belakang kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Jok belakang ini juga sama, di retrim permanen, rapi, masih bagus sekali, tidak ada yang cacat. Kemudian untuk headrest sudah diganti monitor aftermarket. Ini masih aktif tapi blank, gambarnya seperti ini. Bagian kiri juga sama, layarnya sudah rusak. Monitor headrest seperti ini aftermarket, harganya di 900 ribuan jika mau dibelikan. Kemudian lampu-lampu kabin ini juga semuanya masih aktif. Hand grip bagian depan kiri dia lemah. Aslinya kan yang masih bagus seperti belakang ini, jadi ngelipat lagi ke atas, model retract. Sudah saya sampaikan kepada pemesan jika mau diganti itu di 150.000. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, besi-besi di jok tidak ada karat, besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 1.700.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan 12 2023, plat 2027. Mobil ini tangan kedua. Kelengkapannya faktur juga masih disimpan, legalisir. Keasliannya juga sudah kita cek, surat-surat ini, nomor rangka dan mesin juga semuanya sudah kita cek sesuai. Dan ini hasil diagnosanya. Kita akan masuk ke menu Toyota. Di sini kita akan pilih Yaris tahun 2008. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Nah, di sini ada fault itu di ABS. ACRS airbag bagus, engine bagus, main body bagus. Saya akan buka.
Left rear speed sensor. Jadi belakang kiri sensor ABS-nya mati. Saya lihat di speedometernya, di klasternya itu dimatikan. Tidak diperbaiki, tidak diganti sensor ABS-nya, malah dimatikan dari speedometernya. Jika sensornya mati seperti ini, kita hapus juga tidak akan mau dihapus. Kita akan coba quick erase. Nah ini tidak bisa dihapus. Jadi kita harus ganti dulu sensor ABS-nya. Baru kita hapus dan kita normalkan kembali di speedometernya. Itu di 750.000. Karena saya lihat sensor ABS-nya di 500.000, ongkir kemudian pemasangan jadi 750.000. Rata-rata di jumper seperti ini. Padahal tinggal ganti saja sensor ABS-nya, kemudian kita hapus, kita scan ulang atau restart sendiri juga lepas aki. ABS-nya akan mati sendiri jika sensornya sudah diganti. Yang lainnya kelistrikannya normal, bagus. Kilometernya 135.000. Dan ini untuk setirnya sudah diganti. Setirnya modelnya bagus, kulit. Kemudian keadaannya juga bagus sekali. Emblem Toyota chrome-nya juga masih baik. Tidak ada yang grepes, tidak ada yang cacat. Bahkan audio steering switch-nya, tombolnya ini aktif ke head unit. Nah ini volume naik dan ini volume turun. Kemudian ini untuk pedal rem dan gasnya. Tidak ada yang habis total. Untuk mengecek kilometer original atau tidak, itu kita butuh buku servis pertama. Dan mobil ini tidak ada buku servisnya. Kemudian track recordnya harus jelas. Dari tahun ke tahun harus ada histori servisnya. Meskipun ada buku servisnya, jika tidak selalu servis ke bengkel resmi, itu pun tidak bisa dikatakan mobil itu servis record. Jadi jika tidak servis record seperti ini, atau ada buku servisnya mobilnya tapi tidak servis record, kita paling lihat ciri-ciri dari kondisi setir. Tapi setirnya kan mobil ini sudah ganti, jadi paling bagian pedal rem dan gas. Terus keadaan interiornya, dashboardnya ini biasanya pudar jika kilometernya sangat tinggi sekali. Kilometer 300 itu pedal rem itu pasti setengah habis kelihatan besinya. Dan mobil ini jika kita melihat dari pedal rem yang masih original, karetnya tidak ada yang habis, dashboard juga tidak pudar. Kilometer 135.000 masuk akal. Dan ini untuk catatan penggantian oli berikutnya. Tercatat terakhir itu di kilometer 137.000. Oli transmisi otomatis yang tidak ada catatannya. Tadi yang saya jelaskan, jika mau diganti biasa 500.000, jika mau di flashing dikuras di bengkel resmi itu di 1,2 juta. Dan ini indikatornya ada yang dimatikan di bagian ABS yang saya jelaskan tadi. Ini nanti beres, tinggal diganti sensor ABS-nya, kemudian kita scan ulang. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ketika mesin hidup, indikator check engine, electric power steering, kemudian airbag semuanya mati ketika mesin hidup, itu tandanya kelistrikannya normal. RPM-nya juga di 900 normal. Power steering ini enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kaca depan ini tidak ada yang baret, kaca filmnya masih baik, wipernya aktif, airnya hidup dan ngipasnya masih baik. Wiper belakang aktif, airnya juga masih hidup. Ngipasnya sudah kurang detail dan sudah ada suara, baiknya diganti. Untuk karet wiper bagian belakang 70.000. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh dan di pilar A ada tambahan tweeter kanan kiri. Ini custom, bagian kiri juga ada. Dan untuk pemasangan powernya, sorry, bukan di jok penumpang depan tapi di bagian jok driver. Nah ini masih aktif. Ventilasi AC bagian kiri utuh, cup holder utuh, laci bawah utuh, dan laci depan ini dia patah. Nah ini engselnya yang patah. Sebenarnya bisa diservis. Saya sudah sering, biasanya Toyota Innova itu biasanya sering patah dari engselnya. Tapi tidak bisa berdiri seperti ini. Tapi kuat, artinya tidak lepas seperti ini, diservis. Untuk servis sekitar 100.000 sampai 200.000. Tapi jika mau diganti pun ada di marketplace, saya lihat banyak. Tapi harganya mahal, 1.500.000. Ventilasi AC bagian tengah utuh, lampu hazard aktif. Head unit sudah diganti, monitor aftermarket aktif dan suaranya ngebas. Jika Anda pakai headset pasti kedengeran. Jadi untuk power, tweeter semuanya masih aktif. AC juga dingin.
Ini saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari 30,3 derajat Celcius ya. Saya akan tempelkan di sini. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Dan saat ini langsung dapat di 25,3 derajat Celcius. Ini kecepatan 1 dapat di 2,2. Jadi jelas ya, AC-nya mobil ini dingin. Dan untuk transmisi otomatisnya sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Untuk transmisi otomatisnya normal. Kamera mundur juga masih aktif. Parking brake juga masih pendek. Seat belt ini juga keadaannya, fungsinya masih bagus. Nah ini ya hand gripnya, jadi dia tidak naik ke atas, lemah seperti ini. Yang saya jelaskan tadi 150.000 jika mau diganti. Sun visor bagian penumpang depan, ada vanity mirror dan utuh. Lampu baca aktif, spion tengah, daylight aktif. Sun visor bagian driver, ada vanity mirror juga sama, dan kondisinya bagus. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Jadi untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan. Mobilnya jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan pastinya ada, yang bekas banjir ada, yang kilometernya tinggi juga ada. Tapi yang seperti itu kita hindari. Jadi unit yang seperti inilah yang kita akan rekomendasikan kepada pemesan. Jadi mobil ini jelas layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Untuk pembelian mobil ini di angka 89 juta. Berikut dengan rapi-rapi dan jasa saya di 100 juta lebih sedikit lah. Jadi jika Anda ingin pesan unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Toyota Yaris S Limited tahun 2007-2008, untuk update harga saat ini dana aman di 95 juta sampai 105 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Kemudian saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Mulai dari pembelian mobil kita akan sampaikan, total perbaikan, total jasa. Bahkan pemesan juga bisa cari unitnya sendiri di marketplace, Facebook misalnya, atau OLX. Pemesan sendiri yang nawar langsung ke ownernya. Seperti Pak Hardi ini langsung nawar ke ownernya, ke pemilik mobilnya. Jadi jika memang pemesan bisa nawar dengan harga yang murah atau perbaikan detail yang saya jelaskan, itu kan banyak yang bisa dilewat. Misalnya mau dipilih-pilih dulu yang penting-penting saja, itu seperti itu juga bisa. Jadi jelas dana 105 juta pun pastinya ada sisa jika ada beberapa yang dilewat atau lagi rezeki dapat unitnya PR-nya sedikit. Karena kita tidak all in, semuanya ada hitungannya. Saya terbuka, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video-video terbaru. Kemudian untuk pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa, Anda punya budget segini dapat mobil apa, silakan tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Nanti saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi setiap bulan saya buka pesanan 2 kali. Untuk melihat update list pesanan tersisanya, Anda bisa cek di story Instagram saya dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save. Jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Silakan jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya di WhatsApp. Jika Anda sudah setuju dengan prosedurnya, sudah setuju dengan harganya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi waiting list dan booking slot. Karena di hari buka pesanan yang kita akan kabari yang sudah booking slot. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap satu per satu. Jadi silakan ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.